Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang beserta pimpinan, anak-anakku semua kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan mahkamah daring tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan yang akan kita nanti syafaatnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita nanti semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat, diselamatkan dari siksa neraka dan masuk surga. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini materi matsama yang kedua, hari kedua adalah materi tentang kurikulum Madrasah Aliyah. Apa itu kurikulum? Nah, nanti dari penjelasan bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum tentang kurikulum Madrasah Aliyah. Perlu diketahui anak-anak yang dari lulusan MTS mungkin tidak terlalu asing dengan madrasah serta pelajaran di dalam kurikulum madrasah. Namun bagi yang dari SMP, SD, ya, kalian yang sekolahnya dulu itu SD, kemudian SMP, lalu melanjutkan ke madrasah, maka perlu mendengarkan dan perlu menyesuaikan. Jangan kemudian apatis, takut, atau bagaimana. Sebenarnya kurikulum dibentuk untuk menyediakan satu konsep agar peserta didik pada saat nanti lulus dari madrasah memiliki kemampuan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, tolong anak-anak ikuti kegiatan ini secara baik dan kemudian catat hal-hal yang penting, dan jika nanti ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui media chatting ya. Di dalam aplikasi Zoom itu sudah ada media chat. Nah, silahkan nanti pertanyaan adik-adik, anak-anak tulis di media chatting Zoom ini. Nanti akan dijawab oleh langsung narasumber, yaitu Bapak Jelitong Pribadi selaku Wakil Kepala Bidang Madrasah. Seluruh pertanyaan insya Allah nanti akan dijawab. Dan pertanyaan yang terbaik antara peserta nanti akan mendapatkan hadiah dari kesiswaan. Oke? Pertanyaan terbaik nanti akan saya mintakan hadiah kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu Siti Kasidah. Nggak usah khawatir anak-anak, mungkin hadiahnya kuota ya, mungkin hadiahnya jadi jangan lupa. Oke, jangan khawatir anak-anak. Saya kira itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan kita berdoa semoga teman-teman kalian di luar yang masih sakit segera mendapatkan kesehatannya kembali. Marilah kita buka materi kegiatan mahkamah daring hari kedua hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih anak-anak. Saya catat namanya dalam absen, maka jangan keluar dulu sampai acara nanti selesai. Dan ada link absensi daftar hadir di ruang chatting. Tolong diperhatikan nanti di menu chat ada link daftar hadir. Jangan lupa nanti diklik kemudian isi identitas dan nama, alamat lengkap, kelas dan sebagainya. Saya serahkan kepada Bapak Jeliteng pribadi untuk menyampaikan paparan materi tentang kurikulum Madrasah Aliyah. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Huda selaku host sekaligus staf kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu staf kurikulum yang kami hormati, Bapak Ibu guru pendamping sama yang kami hormati, anak-anakku semua, para siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang yang saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa anak-anakku semua, panitia matsama yang kami banggakan. Pertama ingin saya sampaikan, alhamdulillah bahwasanya di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk terbuka walaupun lewat virtual atau lewat aplikasi Zoom ini. Ini satu hal yang luar biasa karena banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih berbaring di rumah sakit atau sakit di rumah. Dan kita doakan semua semoga semuanya segera diberikan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku ini baru pertama kalian berjumpa dengan saya virtual. Saya berharap pertemuan ini akan memberikan kesan yang positif baik bagi saya maupun bagian anak semua. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan materi kurikulum, ya, apa hal-hal yang dibahas dalam kurikulum nanti. Terus terang mungkin materi saya sampaikan tidak selengkap, ya, atau tidak lengkap karena waktu kita menggunakan aplikasi ini kan berkuota. Terpaksa nanti anak-anak yang hal-hal yang kurang jelas karena mungkin saya terlewatkan dalam penyampaian, silakan kalian cek. Jadi saya ingin sampaikan selamat datang pada anak-anak semua. Hal yang benar dan tepat. Kemudian nanti akan saya sampaikan di belakang. Biar kalian paham kenapa tepat. Nanti akan saya sampaikan misi madrasah kita, tujuan dari madrasah kita, masuk juga nanti struktur kurikulum, kita buka dulu visi misi yang kemarin dibacakan Pak Abu. Dan salah lagi biar lebih jelas anak-anak. Kita tunggu tanggal jeda dulu. Sebelum tampilan layar menunjukkan visi misi, saya ingin bertanya, kira-kira kalian paham nggak? Kepanjangan dari masalah itu. Silakan saya yang menjawab mungkin apa kepanjangan. Oh silakan dia unmute dan jawab yang tahu mungkin apa kepanjangan. Silakan jawab. Hidupnya dulu. Halo.
Ada yang tahu? Silakan anak-anak, sebelum kita teruskan ke ini ya kurikulum madrasah ini, saya tanya dulu apa kepanjangan dari Matsama, silahkan yang jawab dulu. Ta'aruf. Ya silakan Matsama, apa kepanjangannya? Ya, silakan dijawab kepanjangan dari Matsama. Masa siswa Masa ta'aruf madrasah. siswa madrasah. Masa ta'aruf siswa madrasah. Tahu arti ta'aruf, tahu nggak artinya ta'aruf itu? Ta'aruf dulu rapi. Ta'aruf. Ya, silakan. Untuk pengenalan. Mengapa kita perlu dikenalkan ke madrasah? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kalian sayang pada madrasah kita ini, ta'aruf ini. Tujuannya agar kalian mengenal semua sisi dari madrasah ini, dari mulai lingkungan, tata tertib, kurikulum dan sebagainya itu. Harapan begitu kalian masuk nanti kalian sudah tidak asing lagi, minimal sudah mengenal meskipun hanya baru permukaan. Sekarang kalian perhatikan di layar itu ada tulisan pendahuluan. Wih, belum suara nih, bang. Melaksanakan semua kegiatan di madrasah itu di kata SP ini. Pendahuluan. Diteruskan. Dalam kata SP nanti ada standarisasi, proses, kemudian SKL ya. Dan bangsa. Ini nanti yang ya ini lagi. Ini tujuan pembelajaran di madrasah ya. Tujuan kurikulum yang pertama adalah belajar dengan kelimatan Quran. Tidak perlu saya bacakan, silakan kalian amati itu. Ini sekalian kita kenalkan di saya percepat ini karena ini madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Kemarin sudah disampaikan Pak Abu ya, memiliki kegiatan itu mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan mampu berprestasi bersaing dengan derajat, artinya biarkan nanti kita mampu bersaing dengan kelas-kelas derajat baik itu SMA maupun SMK. Pra download ono dhewe nek ikine aplikasine ra kena yang lain. Oh ya, tolong untuk sementara mikrofon dimatikan semua ya. Jadi biar saya yang bicara sendiri.
Kalian mengamati di layar. Teruskan. Yang ketiga adalah mampu bersaing dalam nyatet yang lebih tinggi. bila bila sopo bila Sekali lagi tolong yang mikrofonnya mati. di ini SD kok bila Sekali lagi tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Kemudian yang keempat adalah mempunyai keterampilan dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nanti di sini kita kembangkan keterampilan atau kecakapan yang sesuai dengan yang kalian mampu atau sesuai bakat kalian. Jadi banyak pilihan nanti. Ini nanti terangkan banyak sekali mulai dari otomotif, ada menjahit, membatik, dan lain-lain nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah menjadi teladan bagi teman maupun masyarakat. Itu harapan kita bahwa kalian nanti setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang ini, kalian jadi manusia anak-anak yang bisa menjadi teladan bagi diri maupun lingkungan. Itu harapan kita. Jangan sampai nanti kita semua. Dan juga bukan harapan orang tua kalian. Kemudian misi, kasih bisnis sekarang misi. Kita melaksanakan pendidikan umum yang berdirikan Islam. Jadi yang berdirikan Islam. Di sini ada penekanan Islam. Dan yang kedua adalah meningkatkan pendidikan yang berkualitas di bidang iptek. Sama ini karena kurikulumnya sama, dari SMA juga sama ya. Yang ketiga adalah meningkatkan usaha yang unggul, konten dan terakhir. Melengkapi itu kita siapkan kita juga lengkapi dengan ekstra kurikuler yang bisa menjadi keterampilan yang untuk menghidupi ya, untuk berwira swasta. Keempat adalah menunjukkan semangat unggulan secara intensif pada seluruh warga madrasah. Bagian dari kesuksesan. Jadi kalian tanpa semangat itu sukses itu akan sukar karena dengan semangat sendiri sudah 50% sudah sukses. Dan lebih bersemangat lagi. Adalah menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan juga budaya sehingga menjadikan kearifan dalam bertindak. Jadi nanti dengan bekal agama yang kita pelajari di sini dan dengan keterampilan dan kesenian yang kita miliki, nanti kita lebih bijaksana dalam melakukan segala hal atau tindakan. Jadi agama jangan hanya sebagai kedua, jangan sebagai apa? Dan hanya keluarnya saja, tapi betul-betul kita rasapi. Implementasikan dalam pas Mbak Vi, aku lah mau pas ke kerja menekno aku apa ya kelali aku sing wis dia iku rasa pintu
Lagi tolong yang masih bicara mikrofonnya dimatikan ya. Yang masih bicara mikrofonnya dimatikan biar tidak mengganggu peserta yang lain. Jadi kita saling menghormati, kita saling menghargai. Cari ini ya pene. Waktu yang terbatas, jadi lagi Aku terima. matikan. Aku terima. Sekarang tujuan pembelajaran di madrasah dari KTP tadi. Kita langsung ini. Pertama adalah mengamalkan ajaran agama yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Nanti harapan kita semua nanti, termasuk orang tua juga, kalian bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah kalian pelajari. Jadi tidak hanya untuk diterima, tetapi juga diamalkan. Itu jauh lebih penting. Kemudian yang kedua adalah memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ini berarti kalian harus bisa berintrospeksi diri. Di kelebihan kita apa, kekurangan diri kita apa. Dengan itu nanti kita bisa mengembangkan diri kita semaksimal mungkin. Jadi untuk masa sekolah atau adalah masa-masa pengembangan diri, ya. Masa mengeksplor, masa mengembangkan kemampuan atau bakat yang kita miliki. Di masa mengeksplor kemampuan yang kita miliki itu adalah masa-masa sekolah. Nanti setelah kita eksplor kemampuan kita, apa yang kita punya baru kita kembangkan di masyarakat. Setelah kita mengembangkan, mengeksplor kemampuan kita, maka akan timbul rasa sikap percaya diri. Jadi percaya diri itu muncul ketika kalian sudah mampu, sudah bisa. Oh, jangan dicoret-coret. Lagi sikap percaya diri ini muncul pada saat kalian sudah bisa menguasai sesuatu. Tanpa itu kalian tidak akan diri karena kalian tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemudian yang keempat, kita harus mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang luas. Tapi tolong yang bisa jangan berat-berat. Kita latihan bersikap yang sopan. Kamu tahu dibantu siapa yang itu Pak yang cara ini Pak? Selagi kita hidup di lingkungan sosial, kita adalah makhluk sosial sehingga kita tidak mungkin lepas dari lingkungan. Kita tidak mungkin hidup sendiri meskipun kita kaya, kita mampu itu tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Maka kita juga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kalian. Lagi tolong mikrofonnya dimatikan ya, biar tidak timbul suara-suara yang benar. Kemudian yang kelima adalah menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup sosial. Di negara adalah negara yang berbhinneka, artinya adalah kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan selamat kembali. Lagi kita adalah hidup di negara yang berbhinneka tunggal ika, artinya kita hidup dengan berdampingan dengan banyak agama, suku, budaya, dan sebagainya. Maka kita juga menghargai mereka. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Jadi jangan kita, meskipun kita itu adalah mayoritas, kita menjadi sama-sama.
Itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi nanti akan timbul chaos atau jadi tumbukan sosial yang menjadi bercerai-berai ya. Yang percepat kita mencari dan mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi kita menerapkan informasi ya, yang kita miliki itu dengan logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Jangan sampai nanti kita ambil informasi tanpa kita cerna langsung kita share. Terutama di media digital seperti ini rawan sekali. Jadi kalau belum paham jangan sampai sesuatu yang kita terima langsung kita share. Jadi pahami dulu, kita cerna dulu. Jangan apa sedikit langsung di share. Yang berikutnya, ini bukan satu lanjutannya ya, bukan satu. Dan seterusnya nggak satu karena terlalu lama. Kita next aja ya. Kita beri filenya nanti. Ya, kita next aja nanti. Sekarang kita tampilkan struktur kurikulumnya ya. Bentar, kita tampilkan struktur kurikulum. Ini yang kita bahas. Mungkin kalian sudah mengenal adanya apa? SDIT, SMPIT, tahu nggak kira-kira artinya apa kira-kira itu? SDIT, SMPIT itu. Terus sekarang tuh menjadi yang dicari, ya. Terutama di kota-kota besar itu SDIT, SMP itu menjadi favorit. Dan kita, tadi saya katakan kalian benar sekali bisa mendaftar sini dan tepat sekali ya. Karena sebenarnya kita itu sama ya. Itu kalau kita perhatikan, MAN itu sama dengan SMA IT. Di kelebihan kita adalah di ini. Ini ada akidah akhlak, ada hadis, fikih, sejarah, dan Islam dan bahasa Arab. Ini sekolah umum nggak punya ini. Yang punya kita. Ini kelebihan kita. Mapel yang lain sama semua. Jamnya juga sama. Maka jumlah jam kita lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Sekolah umum hanya sekitar 42 jam. Kita total 52 jam. Jadi kalau di kota-kota besar justru madrasah aliyah yang banyak dicari sekarang. Tapi entah kenapa di Rembang ini belum seperti itu. Saya juga masih bertanya-tanya dalam hati ya. Kenapa di Rembang belum seperti itu? Padahal kalau di kota-kota besar itu madrasah aliyah itu menjadi pencarian pertama. Karena tambahan agama ini. Jadi harapan kami nanti dengan adanya tambahan agama ini nanti kalian menjadi tidak hanya plus di bidang teknologi informatika tapi juga di bidang agama. Karena ini adalah yang menjadi menjadi panduan kita nanti di masyarakat maupun di dunia kerja. Sepandai apapun kita tanpa agama nanti ibaratnya adalah orang bergerak tanpa arah. Jadi tumbuh sana tumbuh sini. Jadi ibaratnya agama jelas sebagai arah, panduan arah agar kita tidak terjerumus. Kita tidak salah langkah. Di samping kita hidup sosial, kita nanti juga ada pertanggungjawaban secara agama. Itu di dunia akhir nanti ya. Jadi lagi tolong pahami nanti ini untuk yang mapel IPA ya, jadi kalian yang mengambil jurusan IPA atau MIPA nanti perbedaannya ada di kelompok minatan ini. Jadi ini kalau kalian ambil di pilihan MIPA nanti ada matematika, jadi ada dua matematika wajib dan matematika peminatan. Untuk alokasi normal jamnya adalah kelas 10 3 jam, kelas 11 jam, dan kelas 12
4 jam. Di samping matematika nanti ada biologi. Sama 1 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Kemudian ada fisika. Fisika nanti juga sama, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 juga 4 jam. Kemudian yang terakhir adalah kimia. Sama juga, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Kemudian untuk mapel pilihan, kalau di sini, di Madrasah Aliyah Desa Perumbang ini, nanti kita tambahkan ekonomi dan geografi. Apa ekonomi pertimbangan nanti karena nanti kita tidak lepas dari ekonomi, sehingga perlu pembekalan materi-materi ekonomi ini. Kemudian jamnya sama, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Geografi. Kemudian tuh yang kalian di peminatan IPS, ini bedanya ada di kelompok peminatan, kelompok C ini. Kalau IPS nanti yang dipelajari adalah tambahnya adalah geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sejarah ini ada 2, sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Sama seperti tadi di MIPA tadi, kalau MIPA yang ganda adalah matematika, tapi kalau di IPS yang ganda adalah sejarah. Kemudian untuk mapel pilihannya adalah biologi dan sastra Inggris. Di masyarakat di lingkungan itu kan ini minimal untuk materi-materi biologi yaitu tentang tanaman dan sebagainya itu, dan ya ada tanaman. Kemudian satu lagi di sini juga akan kita kembangkan kelas 9. Di kelas 9 nanti materinya sama dengan kelas reguler biasa. Hanya saja fasilitas yang kita bedakan. Fasilitas yang kita bedakan. Lagi ya, ini kita bicara masalah kondisi normal. Kondisi normal ya. Nah ini masih pandemi. Perlakuannya agak berbeda. Kalau tadi saya tadi kan jamnya kan total kan 52 jam. Karena kita masih pandemi, total jamnya kita gunakan total jam yang darurat itu 29 jam. Jadi nanti pembelajaran kita nanti hanya sampai jam 11.30. Jadi kalau normal itu sampai jam 2. Nanti kalau pandemi ini nanti kita mulai jam 7 sampai jam 11.30. Kalau masa pandemi ini nanti jam 0 ya, dimulai jam 7 sampai jam setengah 8 nanti adalah tadarus. Kenapa tadarus? Terus terang untuk masa pandemi ini yang kita tekankan adalah karakter. Di target kita bukan target kurikulum, ini sama semua. Baik di madrasah maupun di sekolah umum itu sama. Targetnya adalah karakter. Maka kita tambahkan tadarus. Sholat duha. Mulai nanti anak-anak hari nanti pembelajaran dan berakhir jam 11.30. Sungguhku terpuruk dalam lamunan. Bantah masa. Nanti ada waktunya sendiri.
Teruskan lagi ya. Jadi nanti kita ada program bulan. Tapi untuk ini berlaku setelah kita nanti kondisi normal. Jadi bukan pada masa pandemi ini. Dan kelas bulan nanti yang beda dengan kelas yang lain adalah di kelas bulan nanti ada dipasang wifi. Jadi kalian boleh bawa laptop maupun HP boleh untuk kelas bulan. Jadi nanti kita siapkan wifi gratis. Jadi pembelajaran nanti menggunakan berbasis apa? PBL ya, pembelajaran berbasis problem basic learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Dan nanti kalian diharapkan bisa memancarkan sendiri dengan cara diskusi maupun dengan browsing di internet. Selagi ini khusus untuk kelas unggulan. Dan hanya saya buka satu kelas. Khusus kelas IPA. Sebenarnya kami punya program pembelajaran digital. Tapi saat ini belum kita laksanakan karena mesti bertemu dengan wali murid dulu atau orang tua kalian dulu untuk membicarakan ini ya. Jadi kita sudah punya program kelas digital. Kalau kelas digital itu nanti kalian tidak perlu bawa buku. Jadi kalian hanya modal tablet, nanti disimak semua mapel. Jadi kalian tinggal ambil materi di situ. Jadi nanti Bapak Ibu guru mengajar juga lewat online. Jadi andai kata ketemu pun nanti jadi tidak pakai tulis-tulis itu. Jadi langsung dengan kita siapkan seperti TV, smart TV. Kalau langsung ya, kalau misalnya di madrasah itu ya. Jadi kalau di rumah kalian pakai tab. Termasuk tugas-tugas juga lewat tablet itu. Termasuk mengerjakan uang juga lewat tablet tanpa kertas sama sekali. Ini mungkin baru terlaksana mungkin tahun depan ya. Minimal kita awali dengan pertemuan dengan orang tua dulu sehingga nanti kalau orang tua setuju baru kita siapkan program digital ini. Yang jelas kita ada wacana ke sana. Jadi kita tidak ingin kalah dengan sekolah umum. Itu sebenarnya kita. Kita harus lebih unggul. Meskipun dari sumber daya yang terbatas, tetap kita harus kita maksimalkan. Saya teruskan lagi. Jadi nanti kalau kelas unggulan masuk, karena nanti berarti ada biaya tambahan ya. Maka nanti kalau kalian ingin mendaftar di sekolah unggulan, harus siap-siap dengan tambahan. Berapa tambahannya nanti kita diskusikan kalau sudah ketemu. Yang jelas penambahan juga tidak terlalu mahal ya. Tapi yang jelas beda dengan yang sekolah reguler biasa. Jadi ada tambahan untuk yang kelas unggulan. Jadi nanti pada akhir sesi nanti akan saya share di grup Mas Sama ini. Silakan kalian isi nanti ya. Google Form nanti kalian isi. Nanti kita akan pilih. Jadi kalau pendaftarnya lebih dari satu kelas kita seleksi. Tapi kalau pendaftarnya pas satu kelas ya nggak usah kita seleksi. Langsung kita terima semua. Lagi ini berlaku setelah pembelajaran normal. Karena ini masih pandemi, sistem yang kita gunakan adalah sistem daring. Sistem daring. Nanti yang kita gunakan bisa aplikasi Zoom, bisa juga Google Meet atau Google Classroom, bisa juga hanya WA atau yang jelas yang kita punya adalah e-learning. Kalau e-learning ini enaknya adalah kalian bisa masuk kapan saja. Jadi misalkan kok pagi ini kok ada gangguan sinyal atau gangguan apa, silakan kalian masuk di siang atau sore atau malam hari silakan. Itu kalau e-learning itu bisa. Jadi kalian mau belajar malam, buka lagi bisa. Jadi buka materinya lagi di e-learning itu bisa. Itu enaknya e-learning. Kita punya itu. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu Guru juga menggunakan itu semua sehingga nanti file-file ada di situ semua sehingga kalian belajarnya mudah. Dan sewaktu-waktu bisa. Tidak terbatas oleh jam. Tapi kalau WA seperti Zoom, Google Classroom maupun Google Meet adalah kita terbatas pada waktu. Harus jam itu harus selesai. Tapi kalau e-learning,
kalian bisa buka sewaktu-waktu. Kemudian saya teruskan dengan ekstra unggulan kita ya. Nanti ada otomotif. Otomotif ini tidak hanya teori. Kita siapkan 2 motor, baik matic maupun motor manual. Jadi betul-betul ada motornya, mulai dari teori, kemudian cara bongkar, cara masang, kita ajarkan semua. Kita kerjasama dengan BLK, itu tenaga ahli. Selagi ini kalau kondisi normal. Kalau seperti ini, jelas kita nggak berani. Kita harus ikuti aturan yang ada ya. Kita dilarang untuk masukkan. Kemudian yang kedua ada program membatik. Kita juga datangkan langsung dari tenaga ahlinya. Jadi beliaunya itu mempunyai perusahaan batik. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, bukan hanya teori. Ini benar-benar profesional dari yang bersangkutan. Kemudian ada juga menjahit. Menjahit kita banyak sekali mesin jahit di lab menjahit itu banyak sekali. Termasuk mesin obras itu juga ada. Mesin bordir juga punya, lengkap. Kalau ini yang mengajar memang guru kita dan bisa menjahit. Kemudian yang olahraga hampir semuanya ada. Yang program baru adalah tahfidz. Kalau tahfidz nanti harus di asrama. Ini harus di asrama. Dan ini kotanya selagi karena tahfidz mungkin ini dengan asrama biasa agak beda ya. Jadi nanti ada asrama biasa dan asrama tahfidz ya. Kalau asrama tahfidz nanti programnya lebih ketat lagi. Termasuk biaya makannya mungkin lebih mahal karena perlu energi yang lebih. Karena agak berat jadi perlu makan. Jika kalian ikut program tahfidz ini, ya jelas harus persetujuan orang tua karena programnya agak berat dan bayarnya lebih mahal dibandingkan yang asrama biasa. Mahal di sini bukan mahal betul ya. Yang jelas seperti kemarin asrama kita itu kemarin ya secara sebelum pandemi itu makan 2 kali hanya 200 per bulan. Padahal air kita itu beli. Dari mana yang lain? Itu adalah subsidi dari Bapak Ibu. Di sebagian itu dana disubsidi dari Bapak Ibu guru sehingga 1 bulan dengan makan 2 kali itu hanya cukup 200.000. Tapi untuk tahun ini, insya Allah kalau sudah nggak pandemi, kita coba ubah nanti ya. Dan yang program tahfidz nanti tidak 200 tapi lebih, karena biaya makan dibedakan. Kemudian kita teruskan dengan kenaikan kelas. Oh ya, nanti gini untuk kenaikan kelas nanti kan ada hafalan-hafalan tertentu yang harus dihafalkan sebelum batas akhir kenaikan kelas. Nanti ada 10 surat, nanti akan di-share oleh Bapak Wali kelas, dan kalian store surat itu sebelum batas akhir kenaikan. Dan juga harus bersikap baik. Jangan sampai nanti sikapnya nanti cukup nggak akan bisa naik. Jadi untuk bisa naik nanti sikapnya harus bersikap baik. Termasuk absensi juga sama. Absensi minimal 75%. Jadi kalau kurang dari itu berarti kalian tidak bisa naik kelas. Kemudian yang jelas harus tuntas. Di pembelajaran tuntas. Jadi kalian nilainya memenuhi KKM. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk
kesempatan kali ini. Silakan kalau kalian mau bertanya, silakan buka chat dan tuliskan, silakan. Chat aja silakan yang ingin tanyakan. Sambil menunggu kalian bertanya, mungkin Pak Uda kalau mau. Saya beri kesempatan 5 menit ya. Jadi kalau nggak ada berarti saya anggap tidak yang tanya. Ya. Ini biar Pak Uda yang Terima kasih paparan dari Bapak Sriteng pribadi yang sudah menjelaskan panjang lebar tadi tentang program kurikulum di Madrasah Aliyah. Sampai hari ini, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan kurikulum. Insya Allah berarti anak-anak sudah paham semua dan tidak ada masalah karena tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya yang bertanya sekarang. Oke? Nah, tolong dijawab. Anak-anak itu sebenarnya milih MAN 1 Rembang itu sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, Pak. Coba angkat tangannya. Kalau sungguh-sungguh, ayo diangkat tangannya, diangkat. Ayo, tangannya diangkat. Saya ingin mendengarkan pernyataan kalian bahwa kalian sungguh-sungguh masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Ayo, semua tangannya diangkat. Tunjukkan ke layar HP kalian. Kemudian ikrarkan. Ayo, suaranya dibuka. Suaranya dibuka. Ayo diikrarkan bahwa kalian sudah memilih Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang dan siap mengikuti semua proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang. Apakah adik-adik, anak-anak siap mengikuti, sanggup mengikuti proses pembelajaran secara online ataupun secara langsung di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang? Jawab sanggup. Sanggup. Yakin? Sekali lagi. Apakah adik-adik sanggup? Sanggup. Oke. Terima kasih. Kalau adik-adik sanggup mengikuti dan siap mengikuti, maka apapun yang diminta oleh panitia selama kegiatan madsama, adik-adik harus ikuti. Ya, harus ikuti. Karena ini saya rekam, ya. Ini saya rekam. Oleh karena itu nanti akan saya pertanggungjawabkan. Akan anak-anak pertanggungjawabkan. Dan kalau maka saya memberikan kesimpulan sekaligus catatan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang selain membuka program reguler IPA dan IPS, Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang juga melayani program tahfidz dan unggulan. Tentunya anak-anak harus mempertimbangkan kemampuannya. Jangan memilih program unggulan sementara kemampuannya tidak ada. Maka tolong pertimbangkan bagi yang berminat dan siap untuk bergabung di program unggulan dan program tahfidz, nanti akan saya bagikan link untuk mengisi isian formulir pendataan calon peserta kelas unggulan. Silakan nanti diisi yang berminat sungguh-sungguh ingin belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rembang di program unggulan, anak-anak nanti pilih atau buka linknya, kemudian isi identitas Anda, lengkapi yang diminta oleh panitia. Kemudian
berapa biaya yang dibutuhkan untuk program unggulan, jelas beda dengan program reguler. Karena di program unggulan nanti akan ada fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas WiFi gratis selama pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajarannya menggunakan problem based learning. Artinya apa? Anak-anak nanti di situ langsung belajar secara kelompok, mendiskusikan satu problem dan mencari solusi pemecahannya. Dan yang ketiga, anak-anak diberi kebebasan membawa alat elektronik, HP dan laptop untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sebagai ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bidang Kurikulum diterima dan dipahami dengan baik. Dan marilah kita tutup pertemuan pada hari ini untuk materi kurikulum dengan bersama-sama membaca suratul Asr. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dicatat sebagai ibadah dan sebagai amal. Amin Allahumma amin. Berdoa membaca suratul Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.